Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenina Rizky dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya ingin melampirkan terkait hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai tugas PLP 1, di mana tugas pengenalan lingkungan persekolahan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan PLP 1 sendiri adalah untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan di sekolah, seperti melakukan pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Kami melaksanakan tugas PLP 1 ini di SMA Negeri 51 Jakarta, yang berada di Jalan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Wawancara pertama kita lakukan bersama Ibu Kurniasih SPD selaku Wakil Kurikulum. Di sini kami membahas karakteristik abad 21, yaitu 4C. Diharapkan semua guru di RPP. Namun, implementasinya belum semua guru menerapkan seperti itu. Belum penuh 4C. Kendalanya, saat pandemi, pembelajaran tatap muka ditiadakan. Maka dari itu, para guru sedikit sulit untuk membangun karakter. Dan selama pandemi terjadi, gap untuk mewujudkan 4C tersebut. Dikarenakan saat pembelajaran pun terkadang ada siswa yang tidak mengaktifkan kamera. Dan ada yang menjaga warung, ada yang bekerja, dan segala macam. Sehingga kurang kondusif untuk pembelajaran secara daring. Di SMA Negeri 51 Jakarta, terdapat 888 siswa, yaitu terdiri dari kelas 10 288 siswa, kelas 11 312 siswa, dan kelas 12 288 siswa. Namun dibagi lagi menjadi 24 rombel, yaitu kelas 10 terdapat 8 kelas, 4 kelas MIPA, 4 kelas IPS. Kelas 11 terdapat 8 kelas, yaitu 4 kelas MIPA dan 4 kelas IPS. Kelas 12 pun sama, terdapat 8 kelas, 4 kelas MIPA dan 4 kelas IPS. Sistem pendaftaran siswa baru di SMA Negeri 51 Jakarta sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan, melalui 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur prestasi, yang kedua jalur zonasi, dan yang terakhir ada jalur KJP. Maka dikarenakan adanya sistem zonasi, maka murid-murid di SMA Negeri 51 Jakarta ini etniknya yaitu dari suku Betawi dan mayoritas beragama Islam. Usia murid di SMA Negeri 51 Jakarta ini kurang lebih dari 16 tahun sampai dengan 19 tahun. SMA Negeri 51 Jakarta ini sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, yaitu seminggu 3 kali masuk. Hari Senin diisi oleh siswa kelas 12, hari Rabu siswa kelas 11, dan hari Jumat diisi oleh siswa kelas 10. Yang dimana hari Selasa dan Kamis itu diadakan penyemprotan disinfektan, yaitu untuk sterilisasi sekolah, agar sekolah tetap aman dan menjaga protokol kesehatan. Untuk struktur organisasi dan tata sekolah SMA Negeri 51 Jakarta ini terdapat komite sekolah, kepala sekolah, dan tim sekolah. Lalu dibawahi lagi oleh Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Sasprahum. Di bawah Wakasek Kurikulum terdapat tim pengembangan kurikulum. Lalu di bawahnya lagi terdapat PBM, SAS, dan MGMP. Selanjutnya di bawah Wakasek Kesiswaan yaitu tim pembina kesiswaan, lalu dibawahi lagi oleh pembina organisasi, pembina lomba, dan pembina siswa. Selanjutnya ke Wakasek Sasprahum, di bawahnya itu ada tim organisasi. Wawancara selanjutnya bersama Ibu Dra Rosida SPD selaku guru kesiswaan. Bersama beliau kami membahas mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Seperti pada sekolah umumnya, di sini pun menerapkan peraturan dan tata tertib. Adapun sanksi
ringan, sedang, dan berat. Untuk sanksi ringan dan sedang, biasanya siswa mendapat pembinaan hingga mereka berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Untuk sanksi yang berat, siswa akan dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Seluruh siswa di sini diwajibkan menaati peraturan. Sebelum adanya masa pandemi, maka setiap siswa harus memakai pakaian sesuai aturan, tidak boleh ketat dan memakai atribut yang lengkap. Tetapi karena masa pandemi seperti ini, guru tidak dapat memantau siswa dengan keseluruhan. Tetapi karena SMA Negeri 51 Jakarta ini sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, maka peraturan ditambah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki kelas. Dan ada sedikit perbedaan ketika sebelum masa pandemi dan sesudah pandemi. Jika sebelumnya siswa duduk berdua-berdua, maka setelah masa pandemi ini siswa duduk masing-masing. Untuk kegiatan seremonial dan formal, SMA Negeri 51 Jakarta ini melakukan upacara rutin yang diadakan setiap hari Senin. Selain itu, SMA Negeri 51 Jakarta ini memiliki banyak sekali macam ekstrakurikuler. Kurang lebih terdapat 20 ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Mulai dari berbagai bidang. Dari bidang olahraga seperti bulu tangkis dan futsal. Untuk keseniannya itu terdapat tari tradisional dan tari modern. Untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya diadakan setelah sekolah. Namun karena sekarang masa pandemi, maka kegiatan ekstrakurikuler dijadwalkan sesuai dengan pembinanya masing-masing. Karena guru-gurunya sangat suportif, maka bisa kita lihat sendiri bahwa di sini terdapat banyak piala hasil prestasi dari siswa-siswa SMA Negeri 51 Jakarta. Dan yang terakhir, kami mewawancarai Ibu Harini selaku guru pamong kami dan sekaligus sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 51 Jakarta. Bersama beliau, kami membahas mengenai strategi pembelajaran sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi, kendala guru dan murid sebelum masa pandemi dan sesudah pandemi, dan sistem penilaiannya. Untuk strategi pembelajarannya sendiri, sebelum masa pandemi itu, siswa diberi tugas lalu mempresentasikannya di kelas. Namun, saat masa pandemi seperti ini, siswa lebih diberi kelonggaran waktu untuk mengerjakan tugas, dikarenakan terkadang siswa tidak memiliki paket internet, sehingga menyulitkan untuk memenuhi tugas tersebut. Untuk kendalanya itu guru dan murid sama, terkadang sinyalnya yang tidak memadai sehingga keluar masuk dari Zoom dan terjadinya miskomunikasi sehingga tidak 100% materi tersampaikan kepada murid. Untuk sistem penilaiannya pun sama seperti biasa, siswa mengerjakan tugas lalu guru memberikan nilai. Selain itu, kendala yang terjadi di saat pembelajaran di masa pandemi yaitu siswa merasakan jenuh dan bosan karena terlalu lama menatap layar handphone ataupun laptop. Sekian video tugas PLP 1 kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.